sebelumnya gue juga minta maaf karena hari ini gue telat. Oh, enggak sih, gue nggak ngomong ke situ. Oh enggak ya, oke. Enggak, gue enggak. Takutnya. Enggak, gue nggak dendam sama waktu kemarin gue telat, enggak sih. Enggak dong, harusnya kan gue yang dendam. Lu yang telat, harusnya gue yang dendam Kalau dong. enggak, kalau gue dendam, ini gue bahas. Karena giliran lu telat, gue bahas. Nah, itu dendam. Nah. Diketawain, cara ketawanya belum diketawain sama Satrio. Balik nyambung di channel ini bersama gue Abraham di Alam. Gue Alam di Abraham. Kita hitam-hitam hari ini. Aha. Hitam-hitam kita hari ini. Iya, emang udah biasa kita hitam-hitam. Enggak juga, gue jarang karena gue biasanya diomelin sama Ino. Kalau pakai hitam background gue begini. Cuman gue gak diomelin sama lu, no. Masih aman. Iya, jadi nggak mungkin dimarahin. Oh iya. Oke. Kecuali kalau Tio Enterprise itu punya kaos ada warna putih, kuning dan lain sebagainya, pasti disuruh Mas ganti yang warna lain aja. Oh. Tapi karena nggak ada ya udah. Daripada studio kita di-cut. Enggak lah. Enggak bakal gitu. Oh enggak, kalau enggak yang larangnya di-cut. Ya daripada gitu. Itu juga masalah juga. Sama juga kan jadinya. Kenapa kurang kencang suaranya? Oh enggak. Oke. Kenapa kurang kencang? Masih lemas? Enggak. Enggak. Cuman kebanyakan vitamin C kali ya. Jadi masih ya gitulah. Iya tuh. Kurang gula sih gua. Ini baru pesan kopi. Baru kena vitamin G. Vitamin G, gula. Itu bukan vitamin, mineral. Makanya kan kalau mineral, pokoknya kalau ada nama-nama mineralnya kan pasti dibilangnya ada manis-manisnya. Oh, oke. Karena gula itu mineral. Karena gula itu mineral. Gula, garam itu mineral. Kecap? Iya, kecap maksudnya apa ya? Supposed to be mineral juga. Enggak dong. Ada maksudnya di komposisi dari kecap itu ada mineral juga pastinya. Karena dia ada rasa asin dan manis di situ. Ini dari kedelai umumnya. Iya, berarti kalau dari kedelai itu apa? Protein. Kalau dari kedelai berarti pokoknya delai dia. Terus dapat imbuhan jadi kedelai. Tapi lu emang katanya lu rutin kalau lagi lemes terus minta asupan nggak bisa dibilang rutin dong. Kalau rutin kan misalnya sebulan 2 kali kan enggak. Oh iya sorry. Abraham nih hari ini dia telat karena ketiduran setelah dia disuntik vitamin. Oke, itu konteksnya itu. Oke, ini terjadi obrolan ini. Enggak, gue nggak tahu lagi. Lu sumber kagak ada kabarnya. Sejam kagak nongol. Oh, padahal biasanya gue nongol sebelum waktunya ya. Makanya. Padahal gue sebenarnya perhitungan gue sih udah tepat gitu. Sorry. Udah tepat, perhitungan gue tuh sebenarnya udah tepat. Gue udah memperhitungkan paling sejam setengah. Ya bisa lah gue nyampe sini on time atau sebelumnya gitu kan. Iya. Terus ternyata yang di luar skenario adalah lu nggak dibangunin. Iya, ternyata infusnya habis tuh. Itu cuma dilepasin aja dari badan gue, udah. Oh iyalah, kalau nggak dilepasin narik kan? Gitu, cuma dilepasin aja, udah. Tapi gue nggak dibangunan. Enggak, sampai gue tiba-tiba ngendusin. Udah nggak ada infusnya, gue bilang. Iya. Gue ngeliat jam gue mati. Oke. Udah dong, gue mulai ngomong, di mana tadi tas gue? Ketemu gue ngeliat jam, wanjir. Buru-buru lah gue. Udah gitu dipersulit, bukan dipersulit ya, proses bayarnya itu kan, administrasi dan sebagainya kan ada proses ya, jadi lebih lama lagi lah. Terus
bayarnya sekarang di rumah sakit bisa pakai QRIS nggak sih? Bisa. Oh bisa? Bisa. Oh. Bisa. Rata-rata udah bisa semua kok. Enak ya? Makin QRIS, ya bukan ngomongin ininya, bukan ngomongin produk secara khusus, tapi pemakaian uang digital tuh udah lebih menyeluruh aja. Iya, lebih apa ya? Kadang buat orang yang suka lupaan atau males mampir di ATM ngambil uang cash, ya kan? Ya, itu membantu banget. Gitu, membantu banget. Gue sekarang juga sering bayar pakai QRIS terus dan sering lupa. Ternyata pas saat bayar itu QRIS nggak bisa. Gue lupa ada isinya apa kagak. Oke. Ya, soalnya nggak bisa. Tahu gue habis kan. Rating lagi. Rekeningnya Mas Alam ini kan jarang dipakai ya, keseringan dibayarnya cash. Udah macam nggak kedetek pajak. Jadi kebanyakan keseringan dibayarnya cash. Jadi ya wajar kalau QRIS tiba-tiba, loh kok nggak sukses? Loh kok nggak sukses? Kayak nggak ada duitnya. Iya. Duitnya cash di rumah, di amplop. Itu dia. Bahayanya di situ. Iya. Nah, itu keuntungan gue punya sebuah device baru. Apa itu? Kalau device gue yang normal ini kan, gue pembayaran tinggal pakai QRIS, gitu kan. Kalau ini? Ada namanya Kesat. Bisa dijelasin? Iya, gue tinggal ke Satrio. Yuk, bayarin dulu. Oh, Kesat. Iya. Kesat. Dan itu sering gue manfaatkan Kesat ini. Oke. Itu bentuk pembayaran. Iya. Tapi personal ya? Personal bagi gue. Walaupun kadang Kesat bilang, ya bang, nggak ada uang cashnya, gue juga lupa ngambil. Udah tuh, sama-sama bingung. Oke. Jadi itu semacam pembayaran lewat PA ya, personal asistennya. Macam kayak gitu ya. Enaknya bisa ngambil cash juga. Kesat ini bisa ngambil cash juga. Wow. Ada cepet nggak? Ntar gue transfer. Ada wow. Oke. Sebenarnya itu sangat kelihatan males banget sih lu. Hah? Jadi orang? Enggak, gue cuma memperkenalkan sebuah aplikasi bayi gue. Itu bukan aplikasi, dia itu orang. Keren lagi namanya, Kesat. Nah, pernah nggak sih Kesatnya kesel? Hah? Kesatnya kesel kan? Ya alhamdulillah sih sampai saat ini nggak pernah. Kalau itu wajib kesal. Nggak pernah mengungkapkan kekesalannya. Ya mungkin dibalik itu ya. Tapi ya. Di awal di setiap pembicaraan pemakaian aplikasi ini dia nggak pernah menunjukkan kekesalan. Paling di belakangnya. Terutama kalau lama untuk ngisinya lagi. Tapi emang lucu ya pergeseran, maksudnya kita memanfaatkan uang digital tuh sekarang kayak lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Iya memang. Tapi udah bingung aja kalau HP ketinggalan mau ngapain nih? Tapi kalau gue nggak bisa gitu ya. Gitu. Maksud gue dalam artian yang gue tetap mempertahankan supaya dompet gue nggak ketinggalan. Itu alasannya dompet, HP dan lain-lain yang kira-kira kebutuhan gue normal itu gue pack dalam satu tas selalu. Termasuk rumah, mobil di dalamnya kan. Kebutuhan lu itu semua tuh handuk buat mandi. Iya kalau handuk buat mandi ada sih di tas di box. Satu pack gitu. Kantong Doraemon yang punya ya berarti. Satu doang. Kantong Doraemon. Bukan, kantong ini tas. Tas samping itu kan itu muat dompet, handphone, DLL, kayak obat-obatan yang sifatnya urgent gitu kayak, ya itulah, obat-obatan yang mengandung paracetamol itu kan sifatnya urgent. Terus obat-obatan untuk tenggorokan karena gue sangat sensitif dengan tenggorokan gue yang kadang juga sakit. Lagi serak tuh. Hah? Lagi serak. Enggak, ini biar kelihatan seksi aja suaranya padahal. Ini ngegambarin bahwa kalau lagi sakit tenggorokan gitu ya. Memvisualkan. Iya, padahal masih biasa aja. Padahal aslinya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak sedang dalam pengaruh obat-obatan dan alkohol. Ya, mana enak mau ngomongin alkohol enak ya alkohol.
Iya. Kode banget sih. Masih ada satu. Gue lupa lagi bawa minuman kesayangan gue. Besok deh gue bawa minuman kesayangan gue. Satria gimana? Kalau dalam psikologi orang yang malas bawa dompet atau dompetnya ketinggalan itu istilahnya apa? Gue seneng nih. Dia udah kayak gue kan. Ketularan. Lalu PDKT-nya baru berapa menit? Ya gimana? Lu orangnya belum nyampe dari kota itu. Ya. Maksudnya, tapi lu sendiri, maksudnya untuk Satyori. Berarti kan kalau dia aja minta ke lu karena memudahkan dia, berarti sebenarnya yang rajin make uang digital lu dong? Enggak, justru malah dia megangnya uang cash sering. Oh, malah pegangnya cash. Saya paling banyak megang uang cash. Oh, oke. Nggak takut dirampok kebanyakan pegang uang cash. Oh, ngeri kan? Ngeri ya? Kecuali yang 3 jutaan lebih itu yang nggak pernah dirampok balik sama dia. Hah? Gimana? Yang aku nggak paham konteksnya. Gue nggak paham konteksnya. Ini konteks. Ini udah pernah dibahas. Ini udah pernah dibahas sama lo. Lo udah pernah tahu, tapi udah stop. Ya, gue lupa aja gitu. Ya. Itu doang yang nggak pernah direbut kembali sama dia. Ya. Direlakan ya. Direlakan. Walaupun nggak diikhlas. Ikhlas sama rela beda nggak sih? Sama kali ya. Sama kali ya. Artinya rela sama ikhlas. Rela. Menurut gue sih beda sih, karena nggak ada tim ikhlasan, adanya tim relawan. Iya, di lagu pun juga rela aku rela aku rela, bukan ikhlas aku ikhlas, ikhlas aku ikhlas, bukan kan? Bukan. Nah, gitu. Tapi sih kalau dari sini lebih menjelaskan adalah ikhlas itu lebih ke hubungan kita sama. Bukan masalah ekonomi. Iya. Kalau rela tuh ya sebenarnya sesama manusia. Sama aja sesama manusia dia kan. Oh, konteksnya antara lu sama yang di atas itu ikhlas, ya kan? Kalau rela itu antara lu sesama manusia. Oh. Okay. Secara itunya apa? Secara penggunaan bahasanya artinya itu sama. Oke. Gitu. Kadang kan orang kehilangan tuh lebih kehilangan yang kita orang benar atau kerabat-kerabatnya. Ikhlasin aja. Bukan relain, karena ikhlasin aja karena ke Tuhan. Karena kalau menurut KBBI rela itu adalah sebuah kesenangan melakukan sesuatu. Oke. Kan lucu ya kalau itu. Rela aja. Ya. Padahal itu bukan perlakuan dia gitu loh. Masa gua harus rela? Kan itu bukan perlakuan gua gitu. Makanya nggak bisa dipakai. Ya. Ngeri kali ya. Berarti itu bisa dibilang sama kayak gua yang seneng ngasihin sesuatu gitu, kayak ngasih sepatu ke anak-anak. Ya itu rela berarti kan. Barang itu tuh untuk orang lain karena kamu senang. Speaker buat Ino, terus buat apa sih? Lensa. Oh iya, Iya, kelebihan barang yang ternyata ya gua nggak butuh-butuh banget, tapi karena udah kebeli ya. Oh, gua relain. Ya bagus juga ya untuk apa tuh, biar nggak kebanyakan megang barang yang kita nggak butuh. Iya. Sebenarnya itu kan. Iya, daripada kita simpan aja ujung-ujungnya malah rusak, nggak bisa buat siapa-siapa ya kan. Jadi mendingan kali aja bisa berguna buat kalian. Iya. Coba Mas. Jadi itu rela. Kalau kayak gitu namanya rela ya. Rela. Ada kalau ini, kok gue jadi keinget yang satu ini sih. Iya, gue maafin, tapi bukan berarti gue lupain. Gue maafin bukan. Ya kalau itu ya tergantung konteksnya ya. Iya. Saya ada pernah dengar konteks itu kan cerita. Iya, gue juga. Kan lu minta maaf. Ya. Mostly sama cewek, mereka kan pengingat yang luar biasa ya. Iya, udah gue maafin. Ya kalau. Tapi gue ingat. Kalau gue sendiri sih, gitu. kalau gue sampai menyatakan seperti itu ya artinya rela ya rela, udah
itu udah bukan jadi masalah lagi. Tapi konteks gue ingat itu tujuannya cuman gue pengen ngasih tahu ke dia bahwa ya yang lo lakuin ke gue saat ini itu pembelajaran buat gue nextnya. Jangan terjadi lagi. Ya itu yang bikin gue ingat. Ya. Tapi kalau rela ya udah gue nggak akan bahas itu lagi. Gitu. Tapi itu cuma sebagai pengingat dan pelajaran buat gue. Nah, lu pernah ada kejadian kayak gitu nggak? Oh, sama. Hal-hal yang kayak di luar ekspektasi kita, tapi melakukan kesalahan. Sering bos. Sering. Melakukan kesalahan maksudnya? Melakukan kesalahan. Gue yang melakukan kesalahan. Iya, terus lu minta maaf, terus ya dimaafin, tapi itu kode kerasnya ya itu tadi. Ya. Sebelumnya gue juga minta maaf karena hari ini gue telat. Oh, enggak sih, gue nggak ngomong ke situ. Oh enggak ya, oke. Enggak, gue enggak. Takutnya. Enggak, gue nggak dendam sama waktu kemarin gue telat, enggak sih. Enggak dong, harusnya kan gue yang dendam. Lu yang telat harusnya gue yang dendam dong. Enggak, kalau gue dendam ini gue bahas. Karena giran lu telat gue bahas. Nah, itu dendam. Nah. Diketawain, cara ketawanya belum diketawain sama Satrio. Ini orang ketawa diketawain. Iya. Bagus lah. Ada yang aneh. Energi itu menular. Iya. Enggak. Ya udahlah gitu. Ya pernah sih, cuman hitungannya ke istri ya. Kalau ke istri ya sering lah. Dalam artian yang ada beberapa hal yang entah karena faktor emosi lah akhirnya sampai membludak melakukan sebuah kesalahan yang sebenarnya nggak ingin kita lakukan gitu kan. Terus selebihnya itu ya paling nggak ada, cuma kayak gitu sih saya ingat gue. Kesalahan yang fatal, kesalahan fatal yang kita juga nggak mau melakukan itu, tapi itu semacam kayak udah SP1 aja gitu. Iya, paling kayak itu. Kalau di dunia pertemanan dan lain sebagainya sih, gue tipe kalau orang yang lebih baik mengalah legowo ya. Gitu loh, bukan yang ngotot harus gimana gitu kan. Lebih open lah kalau ke persahabatan. Oh iya. Jadi karena sistem persahabatan atau pertemanan kan lebih fairness ya, fair satu sama lain. Cenderung fair play, tidak ada tuntutan lebih. Karena rasa kepemilikannya masih fair satu sama lain. Tapi kan kalau sama keluarga itu kan ada rasa kepemilikannya lebih. Seringkali bablas-bablas gitu tuh. Walaupun tanpa disengaja. Iya. Ya, tanpa disengaja. Ya banyak orang yang bilang kan hubungan seorang suami istri itu kan kalau dilihat dari statusnya it's supposed to be bicara kepemilikan itu pasti. Ya kan. Terus sifat mendominasi itu pasti. Gitu karena yang kita tahu rasa memiliki itu kan? Bukan lebih ke arah yang kita tahu secara normal sebagai seorang suami itu kan nahkodanya, pimpinannya, imamnya, ya kan? Secara nggak langsung dia punya keperkasaan di situ, kekuatan, powerful, strong ya kan? Meskipun dibalik itu semua ada satu yang harus dipertimbangkan lagi. Kenapa? Ya istri lu bukan bawahan lu. Emang. Yang selayaknya masih lo dengerin. Harus lo hargai. Gitu loh. Jangan mentang-mentang lo alfa. Semua yang keputusan itu ada di tangan lo. Nggak harus gitu. Benar nggak? Benar. Nah, makanya kalau dalam keluarga itu kenapa kita suka kelewatan. Dalam artian menunjukkan powerfulnya itu ya karena kita terbiasa dengan itu, dengan status sebagai suami yang harus menjadi seorang imam, biasa memutuskan, biasa pegang kendali itu, jadi rasanya berasa kayak
Ini harus keputusan gua. Iya. Menjadi Ya, selfish di situ. terkait apa sih, kayak ego ya. Tipis-tipis kayak ego gitu. Tapi itu kan balik lagi ke ketidaksengajaan jadinya karena faktor kebiasaan. Sekarang terlepas sedikit kesadaran bahwa ini hal ini sebenarnya fair nih harusnya satu sama lain. Nah, lo harus menghargai suara dia juga. Di hal tertentu di role lain emang di sini gue harus sebagai yang bikin keputusan karena ini yang posisinya gue di situ. Tapi pun nggak lepas kemungkinan di saat udah terpojok karakter kita tuh selalu pengen menunjukkan, biar gimana juga gue laki lo loh, lo harus dengerin gue. Gitu. Dan itu pasti akan sering terjadi. Pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi? Iya, nggak pribadi sih, dari gue memperhatikan teman-teman yang udah berkeluarga juga seperti itu. Feeling gue 30 yang mau keluar angkanya. Angkanya yang mau keluar 30, feeling gue. Akan benar. Dia ngomongin ke sana. gue udah melihat cari momen dia. Ya. Gitu jadinya. Jadi ya tolong maafin aja kalau ya seorang laki-laki melakukan hal itu. Ada yang mau bunuh diri tuh pakai kabel. Itu sih. Ya. Jadi kalau ditanyain, kalau lo tadi mempertanyakan yang pernah nggak kejadian gitu terhadap gue, ya pernah, tapi mostly ya ke istri sih. Dan setelahnya itu gue berusaha untuk membalikan. Dalam artian, oh ya udah, oke, gue minta maaf, kan, terus gue berusaha untuk nggak melakukan itu lagi. Tapi balik ya, emang kuncinya di komunikasi ya. Komunikasi. Supaya ngindarin juga, di role ini gue salah nih, karena harusnya itu bukan keputusan gue, tapi keputusan kita bareng. Terus, tapi di situ gue terbiasa memutusin sekian persen, akhirnya di sini gue kebablasan nih. Nah itu kalau komunikasi itu jadi bagus kan, bisa saling ngingetin kan. Santai aja. Itu kudu rembuk tuh yang itu. Betul. Sama kayak gue berapa kali, bukan berapa kali ya, masih terjadi sampai saat ini. Keputusan dari gue dan istri yang paling susah untuk ketemu itu di saat bini gue udah capek nih ngurusin pekerjaan dan lain sebagainya. Di saat dia ada waktu kosong, dia melemparkan itu semua ke gue. Ya udah, hari ini kemana? Lu pikirin lah, Bram. Gitu kan. Oke, gue pikirin nih. Kita makan di sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Gue lempar ke dia. Ini mah gue udah pernah sama klien gue. Ini akhirnya ujung-ujungnya dia mikirin kemananya. Sewaktu-waktu kejadian lagi, libur, gue diminta lagi kayak gitu. Gue gak mau ngelakuin kesalahan yang kemarin. Gue bilang, dari dulu juga setiap gue masih ide masukan, ujung-ujungnya lo udah pernah, terus pakai ide lo. Jadi mendingan lo pikirin lah. Gitu. Terus dia tetap ngotot. Di satu sisi, ya ini kan gue lagi libur, lo mau kemana? Lo gak usah mikirin yang lain-lainnya. Lo cuma mikirin mau kemana, udah ayo kita jalan. Sebenarnya itu gampang ngeliatnya kalau gue. Gitu. Gue ngeliatnya itu gampang. Itu lebih ke kayak, at least kalau lo udah mikirin, terus walaupun kalau gue setuju ya itu kita jalan, kalau gue nggak setuju ya gue bilang. Tapi at least itu terjadi komunikasi dua arah, bukan gue yang nentuin sendiri. Iya. Nah, rasa nggak selfishnya tuh, ini kan gue nggak selfish, kan gue udah nyuruh lo mikirin. Lo aja arahannya nggak cocok sama gue. Iya, artinya ya sekarang kalau misalnya arahan gue selalu nggak cocok, ya artinya kan gimana? Ya artinya lo harus lebih jeli. Tempat-tempat kira apa gitu. yang dia belum. Nggak gitu sebenarnya konsepnya. Lo juga harus kasih ide fresh. Nggak bisa dibilang seperti itu. Apa yang dia belum itu, gue nggak pernah tahu soalnya. Ya kan lo jadi tahu juga waktu dia bilang. Ya akhirnya setelah itu, tapi kan masa harus terus-terusan seperti itu. Tapi ya thanks God belakangan ini sih bini gue udah mencoba untuk, kalau gue mengutarakan kesini yuk, bini gue bilang ayo boleh. Ya.
Ya, walaupun itu ntar satu. habis dari tempat itu, bini gue ngomong, padahal tadi aku pengennya ke sini. Nah, berarti kan sebenarnya kan dia pun belajar. Berarti itu kan kayak demokrasi rumah tangga Iya, ya. iya. Ya itu kan semua perlu dipelajarin. Kalau nggak, maksudnya kalau nggak pernah kita coba ya kita nggak pernah tahu. Iya. Tapi demokrasi rumah tangga itu di dunia kita tuh, bukan kita sih, maksudnya bahkan ke perpolitikan suka kecampur-campur nggak sih? Ya untuk beberapa mungkin ada ya. Cuman kalau gue sih nggak suka yang seperti itu. Mencampurkan dunia keluarga menjadi sebuah apa ke dalam pekerjaan. Sama, perihalnya cuma karena tadi kebablasan kebiasaan mutusin ini di sini gini ke bawah ke sini. Ya. Nah itu ada kemarin ada tuh gue ngeliat di FYP gue gitu kan. Cewek sih si apa namanya selebgram. Selebgram ini cewek, dia menjelaskan ke sesama wanita juga, lo jangan kayak gitu sama suami, jangan suka marah-marah sama suami di depan teman-teman lo, menunjukkan powerfulnya lo. Kenapa? Ya bisa jadi suami lo itu pemegang keputusan di perusahaan tempat dia kerja, kan jadi jatuh harkatnya dia di depan orang-orang. Karena mostly itu terjadi. Iya. Gitu loh. Nah gue juga pas nonton kayak gitu, ya bener juga sih. Gitu, lo harus memandang seseorang ini di depan teman-teman lo juga, ya orang pasti memandang ya itu kan suami lo bisa-bisanya sih marahin kayak gitu, gitu kan. Nah dibalik itu juga kalau misalnya ternyata teman-teman lo itu ada yang kenal suaminya juga di perusahaannya kayak gimana, kan jadi alah suaminya ini gampang banget diatur sama bininya. Lo kalau takut sama lakinya misalnya, gua punya temen yang anak buah lakinya, lo gak usah takut, ntar gue tinggal bininya, gue tinggal ngomong sama bininya aja. Iya, lo suami takut istri gitu. Mengganggu pekerjaan suaminya juga kan gitu. Tuh. Jadi ya intinya sih jangan kebablasan gitu. Iya. Yang harus dijaga jangan kebablasan. Lo harus melihat konteksnya juga. Harus lihat konteksnya, di mana, kapan, dengan siapa. Betul. Kenapa, apa. Tuh. Soalnya banyak yang kayak gitu. Dia punya posisi di perusahaan. Begitu dia pulang, dia takut sama istri. Bukan takut ya, lebih ke arah, ya gue gak mau repot lah sama istri gue ngalah aja terus deh. Jadi di rumah itu dia kelihatan kayak dia diatur sama istri, tapi di perusahaan ya dia yang ngatur semuanya sebenarnya. Iya, karena bahaya kalau dia, apalagi kalau itu kan dia pemain bola gitu. Wah, itu bahaya banget. Biasa jadi striker, kalau udah ini di pekerjaannya gitu terus sama istrinya dijatuhin, dia jadi back. Nggak gitu maksudnya, nggak kesana, nggak kesana. Nah, yang gue takutin malah lawan klub bolanya itu ngedeketin istrinya. Gimana? Iya karena tahu kondisi kayak gitu, udah lawan klubnya ini ngedeketin istrinya, ngajakin istrinya, yuk lu nonton, tapi lu nontonnya dari sisi gawang gua. Jadi di saat laki lu nyerang, lu plototin aja, nggak jadi ngegol. Ya kan bisa jadi kayak gitu. Iya. Gitu loh. Udah. Top Gun. Iya. Udah. Malah jadi ke sana. Nggak tahu. Nah, itu dari psikologinya gimana? Kira-kira, Satria. Ayo nyimak nggak? Itu dari maksudnya dari psikologi. Martabatnya kan. Ya, dari sisi psikologisnya benar nggak itu? Main aman banget dia. Ada istilah untuk itu nggak? Ini main aman mulu. Mana? Lagi malas deh nih. Dia kelamaan nunggu tadi. Lama nunggu. Udah dibersin jadi enggak. Jadi dia Satria itu karakternya tiap bersin
1/100 nyawanya keluar. 1/100. Dia 100 kali kejadian dia mati. Iya. Nambah lagi di top up. Oh, bisa. Bisa. Pakai QRIS. Oke. Sesat kan? Juga balik lagi ke QRIS. Gue ngebelokin aja terus. Iya. Nyari aman ya sekarang. Nyari aman. Mentang-mentang ada yang mau datang. Itu balik, Mas. Nah, itu kalau kita ngomongin keris ya. Keris lagi. Keris. Ya, emang keris sebenarnya. Hah? Emang keris. Itu produk Indonesia yang diambil dari keris. Oh gitu. Beneran. Yang keris. Harusnya supposed to be panggilnya keris. Udah di KBBI itu. Keris, bukan kiris. Jadi yang ngomong kiris itu salah ya? Salah. Jadi keris. Keris. Oke, that's new knowledge. Pengucapan QRIS yang benar adalah KRIS. Keris. Bukan QRIS, bukan kiris atau oris. Keris. Emang keris. Emang iya, keris. iya. Namanya itu emang keris. That's new. Karena itu budaya Indonesia. Iya. Tapi tulisannya kiris. Dia bukan singkatan ya? Cuma katanya nggak sih sebenarnya QRIS itu nggak tahu. apa keris? Kita. Dari singkatannya Quick Response Code Indonesian. Quick Response. Code Indonesian Standard. Quick Response Code Indonesia Standard. Ya. Code ini kan bisa dimanfaatkan sebagai gateway-nya. Gitu. Dan ternyata keris ini digunakan untuk payment gateway. Oke. Keris ya. Ada singkatannya. Dan lu juga baru tahu. Baru tahu deh. Iyalah. Gue baru tahu. Terserah baru tahu nih. Lumayan lah, update lah. Gue pertama kali tahu waktu itu gue lagi ngerjain eventnya Mandiri, ya kan. Dia mau melaunchingkan sistem pembayaran kris dari Mandiri aplikasinya, ya kan. Terus beberapa orang di situ nyebutnya kris. Gue memperhatikan lagi, QRIS tulisannya, dan secara nasional dibacanya tulisannya itu QRIS gitu kan. Terus tapi kenapa dia menekankan keris selalu keris gitu. Ternyata di balik itu gue iseng nanya, nah itu yang gue tahu gitu. Akhirnya keris itu lebih ke arah ya ini bahasa Indonesia gitu. Iya sih, tapi bahaya loh itu. Bahaya ya, keris bahaya. Iya, lu kebayang nggak kalau yang datang simbah, Bu boleh bayar pakai keris? Boleh. Dia keluarin, dia bilang, ini Bu. Wah, gua baru sampai ada orang bayar pakai keris beneran kayak gitu, gue bilang. Yang gue tanyakan cuma satu, ini dimandiinnya tiap hari apa? Nggak apa-apa, nggak usah Bu, dia mandi sendiri. Gue balikin lah. Pak nggak usah Pak. Atau gue telepon Mas Tio mau keris nggak? Tapi dia mandi sendiri. Tapi nggak perlu repot-repot dimandiin, dia bisa mandi sendiri. Ya benar. Aduh, tapi ada keris yang bisa mandi sendiri tuh ada. Ada, paling cuma perlu nyiapin handuk sama sabun. Dia enggak, kalau dia ini ke kamar mandi sendiri. Lo harus nyiapin uang juga untuk manggil dia, Kris Dayanti. Iya. Kris Biantoro. Iya. Hah? Apa? Kenapa? Bahaya. Hah? Kenapa? Iya lu, bahaya lu. Oh bahaya kan bener mandi sendiri. Udah saya Yang bahaya tuh omongannya Satrio. Iya juga. Udah as tuh. Iya ya. Ya udah. Kasih inilah, menutup lah. Ini yang berat deh. Aduh, ya jadi berat. Berat maksudnya lebih ke arah ya keris itu banyak manfaatnya.
ya kan. Gue takut salah, pastinya salah mengartikan keris ini, gitu kan. Gue takutnya ada beberapa keris yang membunuh pemiliknya sendiri. Ya kan ada kan? Ada. Yang dipakai sama nenek moyangmu dulu. Bener nggak? Dia megang keris itu yang akhirnya mati di keris itu sendiri kan? Bener kan? Nah, itu satu, ya kan. Tapi ini maksudnya keris yang untuk payment gateway. Gitu keris kan? Digital. Keris digital. Bukan keris yang enggok-enggok tuh. Ini keris. Ya, keris yang dot kotak-kotak. Ya. Jadi, karena di Indonesia nggak semua transaksi itu udah bisa dengan sistem kris ini, jadi ya nggak ada salahnya prepare untuk ngambil uang cash. Itu aja sih kalau gue, saran dari gue. Ya, gue setuju. Dan pastikan kalau mau pakai keris, pakai keris, ada saldo di dalamnya. Iya betul. Kalau nggak ada, cuma. Dan gue pernah ngalamin itu. Kalau nunggu itu, oke? Tetap nyambung dengan gue Abram di Alam. Gue Alam, dia Abram. Kita beda tahun. Iya, kita beda tahun.